Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan self-awareness atau kesadaran diri. Perkenalkan, nama saya Alexander Saputra dengan NBI 14623000235. Lalu dengan saya, Dery Arif Derajat dengan NBI 14623000141. Dengan saya Ridho Tika Besmika dengan NPI 14623000126. Lalu teman Saya Muhammad Daniel Farid Alfarisi dengan NBI 14623000176. Saya Muhammad Iqbal Ghozi dengan NBI 1462303x96. Selanjutnya langsung masuk ke materi pertama terkait pengertian kesadaran diri. Titik 1. Memasuki bab pertama, pengertian kesadaran diri. Kesadaran diri berarti kemampuan untuk memahami dan menyadari keadaan internal yang dialami oleh dirinya sendiri. Keadaan internal ini tidak hanya mencakup emosi dan pikiran, tapi bagaimana kita menanggapi ketika terjadi sesuatu dan bagaimana respon kita terhadap situasi tertentu. Contohnya dalam dunia kerja, ketika kita memiliki kesadaran diri yang baik, ketika sedang dimarahi oleh atasan, bukan hanya kita merasa amarah, tapi kita juga akan menangkap maksud apa yang diinginkan oleh atasan tersebut. Contoh kedua adalah ketika kita mengalami kegagalan terhadap situasi tertentu, meskipun kita merasa sedih dan kecewa, kita tidak hanya merasakan hal-hal itu saja, tapi kita juga akan melakukan bagaimana agar kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Individu yang memiliki kesadaran diri yang baik akan memahami kekuatan dan kelemahannya, sehingga dia akan mengetahui ketika kita melakukan sesuatu akan memberikan impact apa terhadap orang lain. Dengan kata lain, kesadaran diri berarti ketika seseorang sadar apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Ada 4 metode untuk mengetahui self-awareness atau kesadaran diri. Metode pertama yaitu open, yaitu aspek yang diketahui oleh orang lain dan juga diri kita sendiri. Contohnya, ketika orang lain mengajak kita berkenalan, kita akan memberikan seperti nama dan untuk metode open ini biasanya mudah dikenali hanya dengan sekali lihat, seperti jenis kelamin dan lain-lain. Yang kedua adalah metode blind, yaitu ketika individunya sendiri tidak mengetahui kesadaran dirinya, bagian dirinya. Contohnya kebiasaan perilaku yang kadang orang lain tahu tapi kita itu malah tidak tahu. Itu adalah metode blind. Contohnya ketika kita hanya mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa orang lain memikirkan apa yang orang lain rasakan, kadang itu malah menyakiti hati orang lain. Lalu ada metode hidden atau aspek yang diketahui oleh diri kita sendiri tapi kita sembunyikan dari orang lain, seperti misal kita lagi memiliki masalah dalam rumah tangga, pengalaman pribadi atau lain-lain, kita cenderung menyembunyikan kesadaran diri kita. Lalu ada unknown atau tidak diketahui. Bagian ini tidak disadari oleh diri kita sendiri maupun orang lain, seperti bakat atau hal-hal yang belum pernah dieksplorasi. Ini cenderung muncul dalam situasi tertentu. Lalu ada 3 pintu gerbang dalam kesadaran diri. Yang pertama adalah bagian telinga. Telinga menjadi gerbang pertama dalam membangun kesadaran diri. Seseorang belajar untuk mendengar secara aktif. Jadi kita tidak hanya menangkap kata-kata, tapi juga memahami makna apa yang disampaikan kepada diri kita. Lalu gerbang kedua adalah mata. Mata selain berfungsi sebagai sarana untuk melihat, juga untuk mengamati lalu mengenali objek. Kemampuan untuk melihat dengan jernih tidak hanya berarti cara kita melihat secara fisik, tapi juga makna dari hal-hal apa yang kita lihat. Yang ketiga ada hati, merupakan pintu gerbang terdalam dari sekitar seperti emosi atau kepekaan batin. Hati yang memungkinkan kita menyimbangkan logika dengan perasaan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk jenis-jenis kesadaran diri itu sendiri. Yang utamanya terbagi menjadi 2, yaitu kesadaran diri secara pasif dan kesadaran diri secara aktif. Nah, untuk pengertiannya sendiri, untuk kesadaran secara pasif yaitu kondisi di mana seseorang menerima stimulus atau rangsangan baik dari luar maupun dari dalam, tetapi tanpa adanya pengolahan dari stimulus tersebut. Jadi hanya menerima saja. Lalu untuk yang aktif, di mana kondisi seseorang ketika menerima stimulus atau rangsangan baik dari luar maupun dalam, tetapi dia mencari dan mengelola stimulus tersebut.
Jadi seumpamanya kayak memikirkan seperti itu. Nah, jadi untuk gampangnya saya akan mencontohkan jenis-jenis kesadaran diri dari kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama untuk kesadaran pasif. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari ketika kita mendengar suara hujan atau mendengar orang sedang ngobrol. Nah, kita hanya mendengar saja tanpa mengolah. Nah, lalu ada lagi ketika kita menonton televisi. Nah, ketika kita menonton televisi, kita tidak benar-benar mengikuti alurnya, kita cuma menonton saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh untuk yang aktif. Nah, kesadaran aktif diri ini untuk contoh di kehidupan sehari-harinya yaitu bisa saya sebutkan yaitu yang pertama saat kita membaca buku. Nah, saat kita membaca buku kita fokus untuk mencari apa tujuan yang kita baca baik dari awal sampai akhir. Nah, itu juga termasuk kesadaran yang secara aktif, di mana kita memikirkan secara rinci poin-poin yang kita baca. Kemudian saat kita di perkuliahan, contohnya di perkuliahan sendiri ini, kita mendengarkan presentasi atau penjelasan dari Bapak dosen. Nah, kita mendengarkan dengan seksama, lalu mencatat poin-poin penting yang akan kita buat belajar untuk kedepannya nanti. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang teori yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung tentang kesadaran diri. Teori kesadaran diri yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung berfokus pada bagaimana manusia memahami diri mereka sendiri melalui 3 lapisan utama, yaitu yang pertama ego, personal unconscious atau kesadaran pribadi, dan collective unconscious atau kesadaran secara kolektif. Ketiga konsep ini menjelaskan bagaimana pikiran sadar dan bawah sadar saling berhubungan dalam membentuk kepribadian pada manusia. Langsung saja yang pertama yaitu ego atau kesadaran. Ego merupakan pusat kesadaran manusia. Ego terdiri dari persepsi, ingatan, dan pikiran serta perasaan sadar yang memungkinkan kita berinteraksi dengan dunia luar. Contohnya seperti saat kita membuat keputusan sehari-hari seperti memilih makanan, bekerja, atau bersosialisasi. Semua itu terjadi karena peran ego yang mengatur pikiran sadar setiap manusia. Selanjutnya yaitu personal unconscious atau ketidaksadaran pribadi. Bagian ini berisi pengalaman yang pernah disadari, namun kini tidak lagi kita sadari. Seringkali bisa disebut sebagai pengalaman yang ditekan atau dilupakan, tetapi masih dapat mempengaruhi perilaku manusia hingga saat ini. Contohnya seperti kenangan masa kecil yang menyakitkan mungkin sudah terlupakan, namun bisa muncul kembali dalam bentuk rasa takut, kecemasan, dan reaksi emosional tertentu tanpa kita sadari penyebabnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu collective unconscious atau kesadaran secara kolektif. Bagian terdalam dari struktur kesadaran manusia, Jung menjelaskan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat warisan psikis universal dari nenek moyang mereka yang berisi arsitip atau pola dasar yang diturunkan lintas secara turun-temurun. Contohnya seperti dalam budaya Jawa. Primbon Jawa berisi pengetahuan dan kepercayaan turun-temurun tentang hari buruk, watak, tanda-tanda alam, nilai serta simbol dari primbon mencerminkan pola pikir dan kebijaksanaan. Dan nilai-nilai ini masih mempengaruhi cara pandang dan berperilaku masyarakat hingga saat ini. Inilah bentuk nyata dari ketidaksadaran kolektif, di mana pola dan simbol kuno terus hidup dalam budaya manusia hingga saat ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari ketiga teori Carl Gustav adalah dengan menerapkan ego, ketidaksadaran pribadi, serta ketidaksadaran kolektif, kita bisa lebih mengetahui bagaimana diri kita, bagaimana perasaan kita, dan bagaimana perilaku kita melalui ketiga teori. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi teori kesadaran dan teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi menurut Sigmund Freud itu teori kesadaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada conscious mind
atau biasa disebut dengan pikiran sadar. Dan yang kedua ada preconscious mind atau biasa disebut dengan pikiran prasadar. Dan yang ketiga adalah unconscious mind atau biasa disebut dengan pikiran bawah sadar. Nanti di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Pada poin pertama, pikiran sadar atau conscious mind itu ketika kita berpikir terus melakukan sesuatu dan pada saat itu kita sadar bahwa kita melakukan hal tersebut. Itu untuk poin pertama. Dan yang poin kedua ini adalah pikiran prasadar. Jadi pikiran prasadar ini kita tidak memikirkan tiap hari, tiap waktu, namun kita bisa mengingatnya. Jadi contohnya seperti kita mengingat kenangan masa lalu atau kenangan masa kecil. Itu untuk poin yang kedua. Nah, untuk poin yang ketiga, pikiran bawah sadar ini seperti pada saat kita emosi, terus mengalami ketakutan dan trauma. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam teori struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi ada 3 tingkatan juga. Yang pertama itu ada ID, lalu ada ego dan superego. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan juga. Untuk yang poin pertama, ID ini seperti dorongan naluriah kita. Jadi kayak keinginan sesaat atau kesenangan untuk dalam kesenangan atau kepuasan dalam diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ego. Nah, ego ini dia itu pengatur dari sifat ID itu tadi. Jadi dia mengatur sifat ID dalam konteks pernyataan. Dan yang ketiga adalah superego. Nah, superego ini adalah hati nurani kita. Jadi bisa menilai perbuatan baik dan buruknya. Saya kasih contoh studi kasus masalah dalam teori kepribadian ini. Yang ketika kita sudah gajian misalnya. Nah, poin pertama ini ID dia akan memuaskan diri kita tanpa memikirkan resiko atau dampak yang terjadi dalam diri kita. Contohnya ketika kita sudah gajian, dia akan mengaburkan uang lalu bersenang-senang tanpa memikirkan resiko apapun. Itu untuk sifat ID. Nah, untuk contoh sifat yang kedua, ego, pengatur dari sifat ID tadi, dia akan mengatur sifat ID yang awalnya ketika kita ingin menghambur-hamburkan uang, tapi dalam sifat ego ini kita juga ada pengaturnya. Jadi seperti kita boleh menghambur-hamburkan uang, tapi sewajarnya saja, jangan sampai berdampak atau merugikan diri kita. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, superego. Nah, untuk superego sendiri ini adalah anggapannya buat penilaian dalam diri kita, apakah melakukan hal tersebut itu baik maupun buruk. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi teori kesadaran dan kepribadian menurut Sigmund Freud. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa kesadaran diri itu penting. Yang pertama, terkadang tantangan itu bukan berasal dari luar, tapi dari diri sendiri. Contohnya adalah ketika kita ingin mencoba sesuatu, namun kita takut duluan sebelum memulai. Kalau yang kedua, kita terlalu terlena di zona nyaman, atau kita menuruti ambisi hingga lupa diri. Nah, kesadaran diri itu penting karena agar kita bisa memilih keputusan lebih bijaksana. Lalu yang kedua itu dunia yang terus berubah. Jika kita tidak memiliki kesadaran diri, kita akan kesulitan dalam menghadapi perubahan yang ada. Nah, kesadaran diri membantu kita untuk beradaptasi dalam perubahan ini. Lalu yang ketiga, kesadaran diri membantu kita untuk lebih bertanggung jawab. Maksudnya adalah ketika kita lebih mengenal diri sendiri, kita mampu mengambil keputusan dengan situasi apapun dengan lebih bertanggung jawab dan lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melatih kesadaran diri. Yang pertama, kalian bisa kenali diri kalian dan juga jujur pada diri sendiri. Yang kedua, kalian bisa mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, kalian bisa mencoba hal baru. Lalu yang ketiga, keempat, kalian bisa belajar dari kesalahan kalian. Lalu yang kelima adalah
tetap fokus dan melatih kesadaran diri kalian saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.